Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Horul Mufid, NRP 023119500006. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tugas Smart Sensor, yaitu presentasi mengenai implementasi Smart Sensor pada pengereman ABS mobil. Apa itu ABS? Jadi terbagi menjadi dua, yaitu Automatic Braking System dan juga Anti-Lock Braking System. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan ABS sebagai Automatic Braking System, di mana berisi mengenai pengertian, level of ABS, bagaimana ABS bekerja, blok diagram ABS, dan juga hasil pengujiannya. Automatic braking system adalah suatu sistem yang akan memberitahukan pengemudi tentang bahaya yang akan mendekat, diikuti dengan pengereman otomatis jika pengemudi tidak segera bertindak. Sistem ini bekerja menggunakan sensor, radar, serta kamera yang bertugas menangkap objek yang berada di depan kendaraan. Informasi yang didapat oleh sensor, kamera, dan radar inilah yang nantinya akan diteruskan ke perangkat lunak komputer untuk dianalisis. Jadi auto braking system itu atau automatic braking system itu adalah suatu sistem yang nantinya akan membuat pengereman secara otomatis dilakukan bila mana mobil berada dalam keadaan bahaya, seperti terlihat pada gambar. Apabila seseorang akan tertabrak sebuah truk, maka truk akan secara otomatis melakukan pengereman sehingga kecelakaan tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah level dari ABS. Adapun level automatic braking system semakin ke kanan, semakin rumit atau advance sistemnya, di mana pada manual brake situasi dimonitoring oleh si driver, kemudian aksi untuk pedal pengereman itu juga dilakukan oleh si driver. Kemudian untuk yang kedua adalah brake warning system, yaitu situasi monitoring dilakukan oleh sistem, namun sistem pengereman masih dilakukan oleh driver. Kemudian yang kita bahas sekarang, di mana monitoring situasi dan perintah pengereman dilakukan secara otomatis oleh sistem. Kemudian yang lebih advance lagi yaitu kooperatif ABS level 1 dan level 2, di mana pada kooperatif ABS level 1 dan 2 sistem ABS antar kendaraan terhubung satu sama lain menggunakan jaringan, sehingga tiap kendaraan dapat dengan mudah melakukan pengereman saat mobil yang sangat jauh di depannya melakukan pengereman, sehingga pengereman tidak dilakukan secara mendadak. Lalu bagaimana ABS bekerja? Dalam representasinya, ABS atau Automatic Braking System dapat digambarkan sebagai gambar berikut, di mana mobil yang di belakang ini adalah following vehicle dan juga mobil yang di depannya adalah leading vehicle. ABS akan menjaga mobil yang di belakang untuk tidak tabrakan dengan mobil yang di depan bila mana mobil yang ada di depannya ini melakukan pengereman secara mendadak, sehingga nantinya mobil yang di belakang ini akan melakukan pengereman dan berhenti tepat di belakang mobil di depan ini tanpa ada benturan atau kecelakaan. Saat driver tahu bahwasanya mobil di depannya mengalami perlambatan, maka sistem akan memberikan warning untuk driver melakukan pengereman. Apabila warning atau peringatan yang diberikan oleh sistem tidak diindahkan oleh pengemudi, maka sistem secara otomatis akan melakukan pengereman agar terhindar dari kecelakaan. Jadi seperti itu ABS bekerja atau Automatic Braking System bekerja. Kemudian ABS ini sangat tergantung dari sensor atau
sesuatu yang mengukur jarak di depannya. Dalam hal ini, sensor yang dipakai adalah sensor ultrasonik dengan tipe HCSR04. Prinsip pengukuran jarak menggunakan sensor ini adalah ketika pulsa trigger diberikan pada sensor, transmitter akan mulai memancarkan gelombang ultrasonik. Pada saat yang sama, sensor akan menghasilkan output TTL transisi naik, menandakan sensor mulai menghitung waktu pengukuran. Setelah receiver menerima pantulan yang dihasilkan oleh suatu objek, maka pengukuran waktu akan dihentikan dengan menghasilkan output TTL transmisi turun. Jika waktu pengukuran adalah T dan kecepatan suara adalah 340 meter per second, maka jarak antara sensor dengan objek dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini, di mana S atau jarak antara sensor dengan objek adalah T, yaitu waktu transmitter dan receiver ini dikalikan kecepatan suara dibagi 2. Maka dari situ kita dapat menghitung atau memperkirakan jarak antara mobil di belakang dan juga objek atau halangan atau mobil di depannya. Nah, kemudian blok diagram ABS. Jadi secara sederhana, automatic braking system itu merupakan suatu sistem pengendalian otomatis di mana sensor yang dipakai adalah sensor jarak. Jadi representasinya adalah brake system dan DC motor atau sistem pengereman itu adalah plan-nya, aktuator plus plan-nya. Sedangkan distance sensor ini adalah sensor untuk mengukur jaraknya. Kemudian ada suatu controller yang mempresentasikan jarak ini agar memberikan suatu aksi kontrol ke dalam plan menggunakan aktuator atau sistem brake dalam hal ini. Kurang lebih sama yang diterangkan pada jurnal lain, yaitu pertama, sebuah mobil harus bisa mengukur jarak antara mobil tersebut dengan mobil di depannya. Kemudian microcontroller memproses nilai dari sensor tadi untuk ditampilkan ke LCD display. Microcontroller juga memiliki kewajiban untuk melakukan aksi kontrol, yaitu apabila jaraknya semakin pendek antara mobil satu dengan mobil di depannya, maka akan memberikan peringatan berupa alarm. Apabila alarm ini tidak diindahkan, maka secara otomatis microcontroller akan mengaktifkan relay dan mengaktifkan sistem pengereman atau electromagnetic braking system secara otomatis. Jadi kurang lebih seperti itu automatic braking system bekerja. Lalu apa pengaruhnya terhadap sistem? Jadi dalam hal ini dalam beberapa jurnal mereka melakukan prototyping sebuah mobil dengan ditambah 2 sensor untuk mengukur jarak, di mana obstacle ini adalah representasi mobil di depannya. Jadi mobil ini harus dapat berhenti tepat di belakang obstacle atau halangan atau mobil yang ada di depannya, di mana dari situ kita bisa menghitung stopping distance dan juga braking distance atau jarak sampai dia berhenti dan juga jarak pengereman. Dari data-data tersebut, si pemilik jurnal melakukan pengambilan data pada beberapa kecepatan, yaitu low speed, medium, dan juga high speed. Kemudian yang kedua adalah ABS sebagai anti-lock braking system. Berisi mengenai pengertian anti-lock braking system, tujuan adanya anti-lock braking system, skema anti-lock braking system, dan juga data representation. Pengertian anti-lock braking system. Sistem rem arti terkunci atau anti-lock braking system merupakan sistem pengereman pada mobil agar tidak terjadi penguncian roda ketika terjadi pengereman mendadak atau keras. Sistem ini diadopsi dari teknologi serupa di pesawat terbang. ABS bekerja apabila pada mobil terjadi pengereman keras sehingga sebagian atau semua roda berhenti sementara mobil masih melaju, membuat kendaraan tidak terkendali sama sekali.
Jadi dalam gambar ini adalah representasi mobil yang menggunakan ABS apabila mengalami pengereman mendadak, dan juga mobil apabila tidak menggunakan ABS. Kemudian adapun tujuan dari ABS adalah ketika sensornya mendeteksi ada roda yang mengunci atau keadaan slip, ia akan memerintahkan piston rem untuk melepaskan tekanan kembali ke titik normal, lalu mengeraskannya kembali begitu roda berputar. Proses ini berlangsung sangat cepat, bisa mencapai 15 kali per detik. Efeknya adalah mobil tetap dapat dikendalikan dan jarak pengereman makin efektif, sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Jadi tujuannya adalah shortest stop distance atau jarak pengereman atau jarak berhenti paling pendek, kemudian roda tidak terkunci, dan juga keterkendalian kendaraan. Untuk itu butuh sebuah pengendalian di dalam ABS ini, atau terdapat sistem pengendalian di dalam ABS ini. Kemudian skema anti-lock braking system, di mana terdapat sebuah roda kecil yang diputar oleh sebuah motor penggerak, dan juga roda besar yang berputar bersamaan dengan roda kecil. Jadi roda kecil ini merepresentasikan kecepatan kendaraan, sedangkan roda besar ini adalah merepresentasikan kecepatan roda. Apabila terjadi suatu sistem pengereman di mana roda besar ini akan melambat atau dikenai pengereman, maka roda kecil ini direpresentasikan masih memiliki gaya untuk berputar. Oleh karena itu, roda kecil ini merepresentasikan kecepatan kendaraan, di mana saat terjadi pengereman mendadak, maka mobil atau suatu kendaraan itu masih memiliki torsi atau gaya untuk melaju, padahal roda sudah mengalami pengereman. Apabila hal itu tidak memiliki ABS, maka roda dari kendaraan itu akan mengunci, sedangkan kecepatan kendaraan atau torsi atau gaya yang terdapat dalam bodi mobil itu masih sangat-sangat besar, dan hal ini akan sangat membahayakan si pengemudi saat terjadi momen pengereman. Lalu bagaimana agar tidak terkunci? Maka pengereman tidak dilakukan sepanjang waktu seperti yang diterangkan sebelumnya, di mana terdapat suatu sistem pengereman. Di sini terdapat hidrolik modulator berisi valve in, valve out, dan juga pompa, di mana hal itu dikontrol oleh sebuah electric control unit atau ECU dalam mobil. Kalau dalam simulasi atau dalam prototyping kita menggunakan jenis microcontroller, di mana tujuannya agar roda ini tidak terkunci, maka valve in dan valve out serta pompa akan dikendalikan, sehingga pengereman yang terjadi pada roda kendaraan tidak dilakukan sepanjang waktu, melainkan seperti yang tadi, dilepaskan tekanan dan juga mengeraskannya kembali secara bergantian agar roda ini tidak terkunci. Lalu bagaimana kita tahu bahwasanya roda ini terkunci sedangkan roda yang sebelah sini masih berjalan? Maka harus ada sensor yang mengukur kecepatan dari kedua roda itu, di mana sensor yang digunakan adalah sensor berbasis encoder atau rotary encoder, di mana dia akan menghasilkan nilai pulsa 0 dan 1 terhadap cekungan yang terdapat dari rotary encoder. Jadi dia akan mensensing cekungan atau lembah dan bukit dari rotary encoder ini, sehingga menghasilkan nilai 01. Nilai 01 ini nantinya
akan diambil pada satu waktu, kemudian dihitung berapa nilai 1 dan nilai 0, kemudian nanti dibandingkan dengan jumlah dari pickup atau nilai sinyal 1 dan 0 yang terdapat di rotary encoder, di mana saat dia berupa seperti ini, bukit ini, maka nilainya 1 dan cekungan ini nilainya 0. Dengan begitu kita akan tahu nilai dari kecepatan dari roda dan juga kecepatan dari kendaraan. Untuk pengendaliannya, yang pertama adalah mengukur kecepatan roda, kemudian mengukur kecepatan kendaraan. Dari situ kita dapat mendapatkan rasio atau perbandingan antara kecepatan kendaraan dan juga kecepatan roda, kemudian dibandingkan dengan slip rasio referensi atau perbandingan kedua kecepatan ini yang memiliki referensi tertentu untuk tipe jalan tertentu. Jadi ada semacam standar mengenai sistem pengereman untuk jalan bersalju, jalan lurus, jalan kering, jalan beton dari suatu sistem pengereman kendaraan yang dinotasikan dengan slip rasio atau perbandingan kecepatan kendaraan dan juga kecepatan roda. Kemudian dalam hal ini menggunakan shifting mode proportional control sebagai kontrolnya untuk mengontrol hidrolik modulator. Jadi hidrolik modulator adalah kesemuanya ini, yaitu valve in, valve out, dan juga pompa, dimana secara keseluruhan plannya adalah ABS. Jadi pertama, sensor akan melakukan pengukuran pada kecepatan roda dan kecepatan kendaraan, kemudian hasil perbandingannya merupakan nilai slip rasio. Nilai ini yang nantinya akan dikendalikan. Terdapat suatu standar yang mengatur nilai slip rasio selama pengereman dalam berbagai kondisi jalan. Adapun nantinya controller akan bekerja agar slip rasio sesuai standar dengan mengatur hidrolik modulator. Aktuator ini akan menyebabkan rem mengunci dan melepas roda sehingga akan mempengaruhi penurunan kecepatan. Hal ini dilakukan hingga perbandingan kecepatan sesuai dengan standar nilainya. Jadi perbandingan penggunaan anti-lock braking system dan juga tidak. Jadi kalau tidak menggunakan ABS, maka roda akan terlebih dahulu berhenti, sedangkan kecepatan kendaraan itu masih ada. Jadi dalam hal ini roda akan sudah berhenti atau terkunci, sedangkan atau gaya atau torsi pengereman pada kendaraan itu masih ada, atau kecepatan kendaraan masih ada. Berbeda dengan menggunakan ABS di mana slope-nya itu jauh lebih kecil, karena roda tidak sekaligus dihentikan perputarannya, melainkan ada kalanya diputar, ada kalanya dihentikan, ada kalanya diputar, sehingga slope-nya jauh lebih kecil. Kemudian jika menggunakan ABS, maka memiliki jarak berhenti itu jauh lebih kecil daripada tidak menggunakan ABS. Kemudian ini adalah skema dari kontrolernya, di mana standarnya untuk jalan beton kering adalah 0,2. Menggunakan ABS dia dapat terkontrol dengan baik sesuai set point, yaitu 0,2. Sedangkan bila mana tidak menggunakan ABS, maka dia akan mendekati 1 perbandingannya. Kemudian kombinasi antara automatic braking system dan anti-lock braking system, yaitu seperti halnya ini, dimana secara sederhana seperti ini. Pertama, sensor ultrasonic akan mengukur jarak antar mobil dengan halangan ataupun mobil di depannya. Kemudian data ini masuk ke dalam Arduino. Bila mana jarak dari mobil dengan halangan dibandingkan kecepatan kendaraan akan terjadinya tabrakan, maka akan membunyikan alarm dan menampilkan lintasannya pada head-up display atau kaca, yaitu head-up display semacam virtual speedometer yang terdapat pada kaca mobil.
Secara intelijen, Arduino akan memberikan sinyal kontrol untuk melakukan perintah pengereman dengan aman. Kemudian sistem anti-lock braking system berfungsi di mana sensor kecepatan akan mendeteksi perbedaan kecepatan kendaraan dengan kecepatan roda. Kemudian nantinya digunakan untuk mengatur hidrolik modulator dan solenoid valve fluida rem. Dengan begini, rem tidak bekerja secara terus-menerus karena akan berakibat roda terkunci dan mobil kehilangan kestabilannya. Sehingga pemudi dapat selamat dari kecelakaan dari sisi jarak pengereman dan juga dari sisi kestabilan kemudi saat momen pengereman dilakukan. Jadi dengan begitu, kombinasi antara automatic dan anti-lock braking system akan menjaga pengemudi dari kecelakaan beruntun atau kecelakaan mobil akibat dari kesalahan pengemudi lain di depannya yang berhenti mendadak. Namun, selama momen pengereman tadi, si pengemudi juga masih dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik karena sistem pengereman ABS yang bekerja dengan baik. Kesimpulannya, hasil menunjukkan bahwa sistem automatic braking system dapat mencegah mobil menabrak hambatan, dalam hal ini mobil di depannya. Adapun kerja ABS sangat baik pada berbagai pengujian kecepatan. Seiring dengan perkembangannya ke depan, ABS akan secara bersama diimplementasikan pada mobil tanpa awak. Penerapan sistem anti-lock braking system dapat mencegah terjadinya kecelakaan dikarenakan pengereman yang mendadak. Gabungan keduanya akan membuat mobil sangat aman dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti tabrakan beruntun yang sering terjadi di Indonesia. Dan ini adalah beberapa referensi yang saya ambil untuk menyusun PowerPoint atau presentasi ini. Kurang lebihnya mungkin itu. Saya harapkan ada saran dari teman-teman yang mungkin juga menonton video ini. Saya kebetulan akan berencana penelitian atau tesis terhadap hal-hal tersebut. Mungkin dari teman-teman ada kritik dan juga saran tentang video penjelasan saya mengenai smart sensor di plan atau di sistem pengereman ini. Kurang lebihnya begitu. Saya mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.